Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan aja, yaitu soal sekali lagi ya, ini cuman subjektifnya gua saja. Frenkie de Jong, kapan sih kira-kira kalau memang betul, karena banyak sekali jurnalis, media yang memperkirakan ya nanti Frenkie de Jong pasti akan datang kok ke Manchester United, Kira-kira kapan gitu ya? Dan kenapa bisa lambat ya? Pernah gue singgung juga di beberapa konten sebelumnya. Cuman ini ada beberapa update yang terbaru yang menurut gue menarik nih untuk dibahas sore-sore ini ya di sini. Begini, kalau tidak salah dari Fabrizio Romano atau The Athletic itu pernah mengatakan Frenkie de Jong ini seperti efek domino ya. Artinya apa sih? Jadi ada ya domino yang dijatuhkan gitu ya. Jadi ada berderet-deret. Nah, kalau tidak salah dari The Athletic deh mengatakan kalau trigger pertama itu akan berada di Sadio Mane. Ya. Sekali lagi nih teori mungkin atau pendapat ringan amatiran ala gua, ini betul subjektifnya gua. Kenapa begitu? Karena Sadio Mane dari Liverpool ke Bayern Munchen. Oke. Nah, di Bayern Munchen sendiri ada seorang Robert Lewandowski yang kontraknya masih menyisakan 1 tahun lagi, tapi sudah bersiap atau ancang-ancang akan meninggalkan Bayern Munchen. Secara pribadi sang pemain sendiri sepertinya sudah ingin segera untuk bisa meninggalkan Bayern Munchen. Kemana tujuannya sudah jelas, sering dibahas Fabrizio Romano, media yang lain pun juga. Dia ingin ke El Barça, ya, ke Barcelona. Nah, karena kontraknya belum habis, maka Barcelona harus menebus biaya transfer dong pastinya ya ke kubu Bayern Munchen. Beberapa hari yang lalu, sehari 2 hari ini dikabarkan kubu dari Barcelona sudah meluncurkan ya atau mengajukan penawaran ke Barcelona. Gua lupa kalau nggak salah jumlahnya 30-35, pokoknya gua lupa lah. Sudah diajukan tawaran tersebut yang ditolak oleh kubu Bayern Munchen. Ya, Bayern Munchen menganggap jumlahnya tidak segitu seharusnya. Bahkan kubu dari Bayern Munchen ini mengatakan mereka ini sebenarnya bersiap ya Juli awal untuk menyambut Robert Lewandowski di latihan perdana di klub ya. Jadi mereka masih sangat percaya diri nih akan bisa mempertahankan Robert Lewandowski, yang ini menurut gua sebenarnya adalah cywar. Supaya apa? Supaya klub yang ingin mendatangkan Robert Lewandowski ini mengeluarkan atau menawar dengan angka yang lebih tinggi lagi. Karena Bayern Munchen pun juga gue yakin tahu kalau Robert Lewandowski ini sudah tidak ingin bermain dan akan sangat riskan sekali untuk bisa agak beribet. Akan sangat riskan sekali untuk mempertahankan pemain yang seperti ini yang sudah pikirannya sudah ingin cabut, bahkan sudah jelas tujuannya kemana tapi ingin dipertahankan. Jadi menurut gue sih, dengan amatiran ini pendapat gue, apa yang dikatakan oleh Bayern Munchen itu semata-mata hanya ingin supaya penawaran lebih tinggi itu datang ke kubunya, ke kubu Bayern Munchen untuk klub yang berminat mendatangkan Robert Lewandowski, yang dalam hal ini adalah Barcelona. Ini gimana kok ada kaitannya dengan seorang Frenkie de Jong? Ya dong, karena Barcelona punya masalah finansial, tapi Xavi Hernandez ingin memperkuat skuadnya supaya bisa lebih bersaing lagi di musim depan, ya kan? Dan tentu saja untuk mendatangkan Robert Lewandowski dia butuh dana yang lebih tinggi lagi kan. Bahkan ada fakta atau berita ya ada pemain-pemain lain juga kan yang sebenarnya diincar oleh kubu Barcelona. Bernardo Silva yang dikatakan akan jadi backup seorang Frenkie de Jong kalau Frenkie de Jong cabut. Lalu bagaimana Barcelona juga minat mendatangkan Rafinha, yang Leeds United juga pasang kuda-kuda harganya tinggi nih ya kan. Belum lagi pemain-pemain lain yang mungkin ya kontrak diperpanjang dan lain-lain seperti itu kan juga membutuhkan dana. Artinya kuncinya ada di dana lagi nih. Nah, dana ini dapatnya dari mana? Salah satunya tentu saja dari Frenkie de Jong. Pertanyaannya, yang sekarang sebenarnya pertanyaan di kepala gue saat ini adalah, apakah Barcelona ini melepas Frenkie de Jong menunggu kejelasan dari Robert Lewandowski? Artinya berapa harga dari Robert Lewandowski dan lain-lain, atau bahkan nunggu sampai Robert Lewandowski datang dulu?
atau memang harga patokan dari seorang Frenkie de Jong ini juga ada hubungannya dengan target-target yang diincar oleh Barcelona itu sendiri, termasuk dalam hal ini Robert Lewandowski. Dan menurut gue itu bisa saja terjadi. Nah kalau demikian, ya dalam tanda kutip wajar Manchester United ini juga dalam keadaan yang sangat sabar sekali, karena sepertinya kalau gue melihat ya, Manchester United ini dalam kepingan bangunan domino itu ya, betul-betul memposisikan sebagai yang terakhir. Manchester United tidak ingin ada di tengah ya, jadi rubuhannya itu Frenkie de Jong dulu, baru Robert Lewandowski atau pemain. Tampaknya Manchester United tidak ingin ada di posisi seperti itu. Jadi Manchester United betul-betul menunggu sampai yang terakhir kalinya. Dan uniknya, kalau menurut gue ringan amatiran, Barcelona pun juga dalam hal Frenkie de Jong ingin menempatkan Frenkie de Jong itu tidak dalam posisi yang paling terakhir ini, tapi di tengah. Artinya Manchester United mau menebus sebelum langkah selanjutnya dari Barcelona. Jadi ini cukup menarik ya. Benar-benar waiting game, permainan menunggu ya, antara Barcelona, Manchester United, dan bahkan mungkin juga Bayern Munchen. Cuman menurut gue ya ini sekali lagi ini sangat unik dan menarik. Oleh karena itulah gue sih sangat suka lah ya mengikuti kabar-kabar seperti ini, karena ya unik dan menarik itu tadi. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan yang gue katakan atau punya pemikiran yang lain, atau bahkan mengatakan enggak, Frenkie de Jong nggak akan datang, atau seperti apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat weekend. Oh ya, karena angka COVID kabarnya di Indonesia sudah mulai naik lagi. Jaga kesehatan, jaga prokes. Gua doakan semoga sehat-sehat semuanya sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.